Salam, selamat bertemu kembali dengan saya Effendi Tobing dalam program Boker Top Channel. Kali ini kita akan membahas satu topik khusus dari Perjanjian Lama atau yang saya singkat Topus Perjanjian Lama. Kita akan melihat satu tema yang penting, yaitu penginjilan dalam Perjanjian Lama. Saya akan membaca satu bagian firman Tuhan sebagai landasan untuk kita bersama-sama melihat topik ini, yaitu dari Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, bicara tentang penginjilan, seringkali kita berpikir bahwa itu hanyalah merupakan topik atau pengajaran Perjanjian Baru. Misalnya setelah gereja Kristen lahir pada hari Pentakosta dan seterusnya. Sehingga ada kesan bahwa Perjanjian Lama tidak memiliki berita tentang penginjilan. Namun dalam kesempatan ini mari kita akan mencoba melihat sisi-sisi penting dari penginjilan yang sebenarnya merupakan berita dari Perjanjian Lama. Yang pertama yang perlu kita lihat, apa itu penginjilan dalam Perjanjian Lama dan mengapa penginjilan dalam Perjanjian Lama itu menjadi berita yang penting. Dari dua topik ini kita akan mencoba dari ayat yang saya sudah baca tadi, yang justru kita kenal sebagai apa yang disebut dengan proto-evangelium atau penginjilan yang pertama. Nah, dari istilah proto-evangelium itu, maka sesungguhnya kita dapat memahami saudara bahwa Perjanjian Lama memiliki berita tentang penginjilan. Injil itu artinya kabar baik. Kabar baik karena berisi berita keselamatan, berita pengampunan, berita pendamaian, dan berita pengudusan bagi orang berdosa. Di dalam Injil, manusia berdosa memperoleh anugerah, satu pemberian yang tidak layak. Bukankah seharusnya orang berdosa memperoleh penghukuman? Nah, dengan pengertian Injil yang sangat sederhana ini, karena saya tidak sedang mencoba berbicara tentang pengertian Injil secara luas, namun kita bisa melihat bahwa sesungguhnya pengertian ini jugalah yang kita dapat peroleh dari Perjanjian Lama. Misalnya dari kisah Kejadian pasal yang ketiga, ketika manusia yang pertama itu jatuh dalam dosa. Bukankah sesungguhnya di sana kita melihat berita Injil? Mengapa? Karena Allah lah yang pertama-tama mencari manusia yang berdosa. Allah lah yang menawarkan berita keselamatan itu kepada manusia yang berdosa. Dengan demikian perlu kita garis bawahi melalui topik khusus ini bahwa penginjilan atau berita Injil
yang adalah anugerah dari Allah, itu adalah berita yang sangat nampak atau menjadi inti berita dari mulai kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi. Saudara, mari kita lihat apa yang menjadi motif dari penginjilan dalam Perjanjian Lama. Kita membaca dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ini motif penginjilan dalam Perjanjian Lama, itu berarti kasih Allah. Penginjilan tidak dimulai di Eropa, penginjilan tidak mulai di Asia, apalagi penginjilan tidak dimulai di Indonesia atau di berbagai belahan bumi, sebagaimana yang kita pelajari memang dalam teks-teks book atau textbook dalam penginjilan. Tetapi misi atau penginjilan itu pertama-tama dimulai di hati Allah. Dikatakan, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Di dalam ayat ini kita bisa melihat kasih Allah yang mencari. Nah, bukankah ini yang menjadi motif yang sangat mendasar sepanjang Perjanjian Lama? Dan ini juga lah tentu klimaksnya nanti yang dibahas di dalam Perjanjian Baru, di mana kasih itu klimaksnya ada pada karya Yesus Kristus, sebagaimana kita baca dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Dengan demikian kita bisa memahami, saudara, bahwa motif penginjilan dalam Perjanjian Lama yang pertama itulah kasih Allah. Kasih Allah itu yang mencari manusia yang hilang. Dan ini landasan yang penting, karena sepanjang kita membaca Alkitab, tidak pernah ada orang yang berdosa yang mencari Tuhan yang olehnya dia diselamatkan. Tapi sejak awal, dan itu dicatat di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-9. Sekali lagi saya ingin menegaskan, menurut Perjanjian Lama, penginjilan yang pertama itu dimulai di hati Allah. Ini yang kita harus tegaskan. Kemudian penginjilan itu dimulai dari hati Allah, itu berarti penginjilan dimulai dari inisiatif Allah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalimat yang sama dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika dia berada di rumah seorang pemungut cukai yang bernama Sakeus. Dia ingin membantah semua kritikan orang-orang Farisi ahli Taurat yang bersama-sama yang mulai mengkritik dia tentang kehadirannya di rumah Sakeus pada waktu itu. Dan dia berkata, "Bukankah Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang?" Saudara perhatikan, berita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas 19 ayat 10 ini ternyata pertama sekali inilah yang terjadi dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Penginjilan adalah ungkapan kasih Allah bagi manusia berdosa. Jadi sangat jelas sekali. Bagian yang pertama ini, motif penginjilan dalam Perjanjian Lama adalah kasih Allah. Dan kasih Allah ini yang mendorong dia berinisiatif mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mengapa dia ingin mencari dan menyelamatkan yang hilang? Ternyata sama dengan kesaksian Petrus dalam suratnya. Di dalam 1 Petrus dikatakan bahwa Allah tidak menginginkan seorang manusia pun binasa. Coba kita lihat teks yang sama dalam Perjanjian Lama. Kita buka Yehezkiel pasal yang ke-18. Yehezkiel pasal yang ke-18 ayat yang ke-23. Di sana dikatakan, Yehezkiel 18 ayat 23, "Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah, bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup?" Wah, luar biasa, saudara.
Berita ini menjadi bukti bahwa sejak awal dalam Perjanjian Lama, kasih Allah yang menjadi inisiator dirinya untuk bergerak mencari dan menyelamatkan yang hilang, karena alasannya ialah ia tidak menghendaki seorang pun binasa. Kita lanjutkan. Yeskel pasal 33 ayat yang ke-11. Yeskel 33 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Lagi-lagi kita melihat satu berita yang luar biasa. Ya. Jadi bagian pertama ini kita melihat kasih Allah menjadi motif yang pertama dan yang terutama. Mengapa penginjilan dalam Perjanjian Lama itu menjadi inti berita. Motif yang kedua dari sisi manusia, tentulah karena manusia telah berdosa. Kalau kita memperhatikan kitab Kejadian pasal yang ketiga, kita kembali kepada kitab Kejadian pasal yang ketiga itu, di sana pertama-tama kita bisa melihat ya motif penginjilan dalam Perjanjian Lama manusia, karena manusia sudah berdosa, manusia melanggar firman Tuhan dan mendengarkan perkataan iblis. Coba kita misalnya perhatikan pasal 2 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Kemudian kita bandingkan dengan pasal 3 ayat 2 sampai dengan yang ketiga. Sangat jelas ya, manusia dengan sengaja melanggar firman Tuhan dan mendengarkan perkataan iblis. Ya. Manusia itu telah mendengar firman Tuhan yang sangat jelas, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Itu sangat jelas. Tetapi ketika manusia itu memberi diri untuk mendengar suara iblis, maka manusia itu mengurangi firman Tuhan. Yang pertama, kalau kita memperhatikan dalam pembacaan ini, kita melihat bagaimana manusia itu mengurangi firman Tuhan. Yang pertama kita lihat, ya, kalau saudara memperhatikan di situ strategi ular itu, yang pertama dia menghilangkan nama Tuhan, atau lebih lengkapnya disebut Tuhan Allah, yang disebut Allah hanya merupakan sebutan yang umum, ya. Sedangkan Tuhan sesungguhnya, apa artinya? Mengapa ketika perempuan itu sudah memberi diri berdiskusi dengan apa yang disampaikan oleh ular, maka saudara perhatikan ada sesuatu yang sangat mendasar yang telah dia kurangi. Nama Tuhan Allah hanya dia sebut nama Allah. Tahukah saudara perbedaan yang mendasar secara gramatikal atau secara historis tentang pemakaian nama Allah dan nama Tuhan? Nama Allah itu hanya merupakan satu nama yang bersifat universal. Ya, sehingga ketika kita melihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 2 ayat 4b, 4a, itu semua pemakaian nama Allah. Karena Allah sedang berhubungan dengan seluruh ciptaannya secara universal. Tetapi ketika pasal 2 ayat 4b dan sampai ayat-ayat terakhir dalam pasal 2, dipakai istilah Tuhan, YHWH, yang oleh orang Ibrani selalu disebut dengan Adonai. Nama yang bersifat pribadi, yang memiliki hubungan khusus dengan manusia. Dan kalau kita lihat nanti, ya,
nama Tuhan, Yahweh, YHWH, ini jugalah nama yang diperkenalkan kepada Musa. Nama yang memiliki relasi yang dekat dengan manusia. Tetapi saudara perhatikan, mengapa Hawa menghilangkan nama ini? Ya, dengan tidak menyebut nama Tuhan, ya, sesungguhnya si ular tanpa ular itu berusaha untuk memutuskan hubungan yang harmonis, relasi yang dekat, ya, antara manusia dengan Tuhannya. Dan itu dia dapat lakukan karena akhirnya Hawa, manusia yang tergoda itu, berkata, Allah berfirman. Kemudian selain dia mengurangi, kalau kita memperhatikan dalam pembacaan itu dikatakan manusia itu juga menambah firman Tuhan. Ya, mengapa saya katakan Tuhan tidak pernah katakan di dalam pasal-pasal itu dia katakan semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tapi coba kita perhatikan di dalam pasal 3 ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau rabah buah itu. Ya. Jadi akibat godaan si ular itu, manusia itu menambah firman yang sesungguhnya yang tidak pernah disampaikan oleh Tuhan. Ya. Ini yang sangat luar biasa. Tuhan tidak pernah katakan rabah, tapi manusia itu menambah. Ya, kemudian kalau kita perhatikan bagian-bagian sesudahnya itu, ia pun meniadakan. Kalau kita memperhatikan misalnya, coba kita perhatikan ayat yang ketiga. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman. Coba kita bandingkan dengan pasal 2 ayat ke-16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon, perhatikan, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tapi manusia itu katakan, ya, dia katakan, tetapi buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman. Apa yang ingin dia jelaskan? Ya, ketika ia mengganti apa yang ada di tengah-tengah taman, menurut firman Tuhan, pohon yang ada di tengah-tengah taman itu ialah pohon kehidupan. Allah tidak pernah melarang untuk memakan hasil buah pohon itu, namun Hawa menyebut pohon yang ada di tengah itu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Itu berarti apa yang ingin dikatakan oleh Hawa. Hawa ingin mengesampingkan semua hal yang lain, ya, mengesampingkan anugerah Tuhan, apa yang diletakkannya di tengah, apa yang menjadi pusat perhatiannya bukan lagi anugerah Tuhan, tetapi manusia itu berfokus kepada apa yang dilarang atau yang tidak pernah dianugerahkan Tuhan kepada manusia. Dengan kata lain, kalau kita misalnya membuat satu analogi dari 10 kebaikan Tuhan, ya, atau katakanlah dari 9 kebaikan Tuhan, 9 dari 10 kebaikan Tuhan, 9 dari 10 kebaikan Tuhan, maka manusia itu hanya berfokus kepada satu larangan saja. Sehingga ke-9 kebaikan Tuhan itu dia hilangkan. Ini yang menjadi satu strategi yang luar biasa yang kita lihat apa yang telah dilakukan oleh iblis kepada manusia itu. Kemudian yang kedua, manusia itu melanggar firman Tuhan dan dia hanyut dalam rayuan iblis. Ya. Di sana tertulis, sekali-kali kamu tidak akan mati. Padahal Tuhan katakan pasti
mati. Ya, pasti mati. Ya, kalau kita perhatikan. Dengan demikian, di sini maka jelaslah pekerjaan si iblis yang memang sebagaimana yang dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 44. Dia adalah bapa dari segala pembohong. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Itu yang dia katakannya. Padahal Tuhan katakan kamu pasti mati. Kemudian, dan kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, ini yang bisa kita lihat dalam pembacaan ini, ya. Kalau kita melihat di dalam ayat yang kelima, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahukah saudara, apa yang sedang ingin iblis katakan kepada manusia itu? Bahwa sesungguhnya apa yang dia katakan itu adalah masa lalunya sendiri. Pengalaman pahit iblis ingin diteruskan kepada manusia. Kalau kita bandingkan kisah kejatuhannya pada Yehezkiel 14 ayat 13 sampai 14. Ya, bukankah manusia adalah gambar Allah? Ya. Kalaupun manusia tidak mendengar suara iblis, jelas sekali dalam pasal 1 ayat 26, 27 dikatakan bahwa manusia itu adalah gambar dan rupa Allah. Jadi dengan tidak melanggar kebenaran firman Tuhan pun sebenarnya tidak ada satu persoalan di situ. Tetapi kita lihat lagi-lagi, inilah cara iblis untuk menggoda manusia. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Dan tentu dia ingin meneruskan pengalaman pahit. Ya, karena dikatakan dia adalah mantan malaikat yang kemudian yang sombong. Kalau kita membaca dalam kitab Yehezkiel 14 ayat 13 sampai 14, walaupun itu merupakan gambaran dari raja-raja pada waktu itu, tapi sifat-sifatnya itu mempersonifikasikan sifat-sifat iblis. Ya, tetapi karena kesombongan itulah ia ingin menyamai Allah, akhirnya dia dibuang. Ya, dan kita tahu ada kurang lebih sepertiga dari jumlah malaikat itu menjadi pengikut dari iblis. Kemudian yang berikut, iblis katakan, kamu akan tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini strategi-strategi yang luar biasa yang pernah dibuat oleh iblis kepada manusia supaya manusia itu mengikuti keinginan iblis. Nah, pertanyaannya, apakah dengan melanggar firman Tuhan, manusia akan mengerti, tahu yang baik dan yang jahat? Atau dengan kalimat perjanjian lama, apakah dengan melanggar firman Tuhan, manusia akan memiliki hikmat? Ini keliru besar. Mengapa saya katakan? Karena Amsal 1 ayat 7 katakan, permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Bukankah dengan melanggar firman Tuhan, kecenderungan manusia justru jadi jahat? Coba kita baca. Dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, saudara, ini perangkap iblis yang kedua. Yang ketiga, manusia tidak percaya terhadap firman Allah, tetapi tertarik kepada perkataan iblis. Kita kembali kepada pembacaan kita. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya.
apakah buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya? Itu ketika perempuan itu mendengar perkataan iblis. Saudara perhatikan. Di sini kita melihat ketika manusia itu berdosa dan mulai memberi telinga kepada iblis, maka pikirannya menjadi tertutup. Mengapa saya katakan dia menjadi bodoh? Karena sesungguhnya kalau kita bandingkan dengan pasal 2 ayat 9, sejak semula, sebelum iblis mencobai pun sejak semula. Kita perhatikan pasal 2 ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Tetapi sekarang ketika iblis mencoba menawarkan, baru kelihatan itu menjadi menarik, ya, dan menjadi sedap kelihatannya. Padahal sebelumnya sudah sedemikian rupa. Karena segala yang diciptakan Tuhan itu baik untuk dimakan dan sedap untuk dilihat. Bukan karena sesudah dikatakan oleh iblis. Nah, kalau kita melihat dalam pembacaan ini, maka sangat jelas pola pencobaan terhadap dosa itu kita bisa melihat, ya, manusia itu mulai mendengar, kemudian dia mulai melihat, dan dia mulai mengambil. Ini kita lihat. Sebenarnya pohon yang ditetapkan Tuhan untuk makanan manusia mempunyai sifat menarik dan baik untuk dimakan. Tidak perlu mendengar rayuan iblis. Tetapi dalam teks ini, manusia melihat pohon yang dilarang Tuhan untuk dimakan, justru itulah yang baik untuk dimakan. Nampak menyenangkan untuk mata, membuat orang bijaksana. Inilah saudara, kategori dosa yang dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16, ya, katakan demikian, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara perhatikan. Tapi justru itulah yang ditawarkan oleh iblis kepada manusia. Dengan demikian, kalau kita bisa lihat pembacaan kita Kejadian pasal 3 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Maka sangat jelaslah bagi kita saudara, ada begitu kelihatan sekali secara sistematik pola pencobaan itu. Manusia mulai mendengar, kemudian mulai melihat, kemudian mulai memakan, dan tidak sampai hanya memakan untuk diri sendiri, kemudian dia mulai membagikan. Ini sharing dosa. Disinilah kita bisa melihat saudara, apa yang terjadi, ya, akibatnya manusia melanggar firman Tuhan itu, ya. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 3 ayat 7 sampai 8, kebohongan iblis itu mulai Tuhan tunjukkan, ya. Kita lihat pasal 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Semua yang dikatakan iblis itu gugur, tidak benar, ya. Kemudian yang kedua, manusia mencoba menutupi ketelanjangannya. Yang ketiga, persekutuan dengan Tuhan Allah itu menjadi terputus. Nah, di sini kita lihat saudara, ini beberapa poin pada bagian yang pertama ini yang ingin saya bagikan, bahwa yang pertama, ternyata berita utama atau inti berita dalam perjanjian lama adalah penginjilan. Dan penginjilan itu pertama-tama dimulai dari hati Allah. Kasih Allah yang mendorong Allah untuk berinisiatif mencari dan menyelamatkan yang hilang. Penginjilan dimulai, ya, dari inisiatif Allah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang.
berita yang terdapat dalam perjanjian baru sama dengan berita yang terdapat dalam perjanjian lama. Itu motif yang pertama. Motif yang kedua ialah manusia telah berdosa. Inilah yang menjadi motif penginjilan dalam perjanjian lama. Nanti minggu depan kita akan menyambung bagian firman Tuhan ini, ya, masih dalam tema yang sama, yaitu penginjilan Allah mencari dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Kiranya bagian yang pertama ini bisa memberikan pemahaman kepada kita bahwa ternyata perjanjian lama, ya, mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Maleakhi juga bicara atau berisi tentang penginjilan secara mendasar. Dan kita sudah melihat ada dua motif besar, yaitu motif kasih Allah, dan yang kedua kejatuhan manusia ke dalam dosa. Tuhan Yesus memberkati. Salam.